Ya, Bang Officially Muslim, Bang? Ya Muslim, Pak. Saya Ya, dari silakan, Bang. Singapura, Pak. Singapura. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Ya, sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Sarawak, sampai mana-mana, sampai kemana-mana nih. Seluruh dunia. Ya, silakan, Bang. Ini, Bang. Abang tahu prank? Atau istilah prank? Prank ya? Prank saya tahu, Ya. Tuan. Tapi Prank itu istilahnya dikerjai begitu. Pasal enggak bisa baik dah kalau di type-nya kontrol Islam, benar enggak? Pasal bagi Teman-teman jangan ya. Gini, teman-teman tolong teman-teman yang Kristen baik tolonglah berkomentar yang baik ya. Benar, akhlak. Jadi akhlak tuh, kalau agama, punya akhlak teman-teman. Tunjukkan kalau kita orang Kristen, kita itu punya yang namanya adab, punya bahasa yang baik, punya tutur kata yang baik. Jadi teman-teman ya, Anda bagaimana jadi orang Kristen tapi kok nggak punya ini adab? Tunjukkan yang ada saja, jangan yang nggak ada. yang etika yang... Ya, etika. Teman-teman yang di kolom komentar, sayangnya saya nggak bisa lihat karena kencang sekali nih, Bang. Kolom komentar saya nggak bisa mengkontrol, Bang. Jadi teman-teman sekali lagi yang di kolom komentar, berbahasalah, berkomentarlah dengan baik. Apa yang kamu katakan tuh ada juga benar, yang hari ini kita harus menghormati agama yang lain, sedangkan sehubungan dengan banyaknya ustadz-ustadz, ya kan? Yang mengatakan bahwa Muhammad dinubuat, bahkan Al-Quran sendiri mengatakan Muhammad itu namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Muhammad, iya betul. Masalahnya, Bang, tertulis dalam Taurat dan Injil. Itu saya nggak pasti, Tuan. Waduh, berarti Anda sudah ragu-ragu. Iya, betul. Kalau kamu tanya adanya nama Taurat dan Injil di dalam Al-Quran, iya ada. Tapi kalau nama di dalam Taurat dan Injil, saya nggak pasti bahasa itu. Kalau sekiranya saya nggak pasti, saya nggak bisa mengatakan. Abang udah biasa baca Al-Quran? Ya benar, Pak. Abang sudah biasa baca Al-Quran? Benar, Pak. Baca Al-Quran. Baik ya. Baik. Kita akan tunjukkan sebuah ayat ya, Bang ya. Bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu apa, Tuan? Baik. Sebentar ya, Bang ya. Di mana ya? Sebentar ya, Bang ya. Sebentar, Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ya benar. Baik, Bang. Demi mencari agama harus berlapang dada, itu yang kebenarannya. Benar, Pak. Sebentar, Bang ya. Masya Allah. Sebentar, Bang. Kita tampilkan ayatnya sebentar. Ya, kita tampilkan ayatnya sebentar. Abang ada Al-Quran di situ? Ada, Pak, di tangan saya, Pak. Coba Bang bukakan dulu Quran. Bentar ya. Ayat 146, silakan Bang dibacakan. 146 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, artinya, Bang? Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad. Tapi dia taruh itu bracketnya ya. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran pada enam. Betul tidak bahwasanya menurut apa yang diberikan kepada ahli kitab kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri? Muhammad yang Muhammad itu adalah sesuatu yang diorang taruh gitu, tapi dalam dia punya perbahasaan dia tak ada, dalam ayat dia tak ada Muhammad, kan? Mengenalnya je dia taruh ya'rifunahu, itu dia. Ya'rifunahu, mengenalnya. Jadi
Jadi untuk saya hari ini dalam pendapat saya lah kan, dalam pendapat saya agama, saya tak boleh katakan yang awak betul atau saya betul atau siapa yang betul. Hari ini semua kita harus hormati pegangan masing-masing. Jika ia klaim bahwa nama Muhammad itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam kitab-kitab sebelumnya, yang jadi pertanyaan, di mana itu tertulis? Di kitab-kitab sebelumnya yang mana? Tiada. Itu hanya dia taruh mengenalnya, ya'rifunahu. Jadi diorang senangkan dalam tafsirannya, mengenalnya adalah Muhammad macam itu. Oh, mengenal dari mana itu? Dari mana mereka mengenal Muhammad? Allah Akbar. Ini saya kurang pasti, Pak. Nah, hanya dari kitab Taurat dan Injil, betul? Benar. Nah, masalahnya ketika kita pelajari, ketika kita teliti kitab Taurat dan kitab Injil, ternyata tidak ada nama Muhammad di situ. Agama Islam adalah agama yang disempurnakan daripada turunnya semua. Adanya kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Yang atasnya first lah. Betul tak? Jadi kesempurnaannya pada yang terakhir. Jadi penerimaannya maksudnya yang adanya campur tangan atas perubahan yang adanya. Oke, berarti intinya Muhammad ada dalam Taurat dan Injil itu hanyalah klaim semata. Tapi saya tak baca Bible, jadi saya tak boleh katakan yang dalam Injil dan Taurat. Gini aja lah, saya buat sederhana nih, Bang. Saya buat sederhana. Ya, sebagai seorang Muslim. Ya, benar. Anda percaya bahwa nama Muhammad disebutkan dalam Taurat dan Injil? Subhanallah. Udah bingung kan? Mau percaya kok tidak ada nama Muhammad di dalamnya? Mau tidak percaya kok Al-Quran bilang Muhammad dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya? Pasal Al-Quran itu sudah disempurnakan kan? Benar enggak? Jadi kalau sebelumnya itu saya pun subhanallah. Oke, jadi tidak ada Muhammad di dalam Al-Quran, dalam Injil dan Taurat. Saya nggak bisa jawab. Tuhan boleh bisa jawab. Pasal itu Taurat dan Injil di tangan Tuhan. Oke, begini Bang, begini. Ada sebuah kisah bagaimana Umar ibn Khattab dia pernah membawa-bawa lembaran Taurat. Tapi ketika Muhammad mengetahui bahwa Umar bin Khattab padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Coba Bang, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran umat Muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya nggak? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Yalah, kitab-kitab lah, betul. Oke. Tapi kenapa Muhammad malah marah ketika Umar bin Khattab membawa kitab-kitab sebelumnya? Kerana agama Islam Al-Quran itu sudah disempurnakan atas generasi-generasi yang hari ini kami boleh melihat atas campur tangan manusia apa yang telah terjadi pada hari ini dengan adanya tidak menjaganya aurat dan sebagainya hari ini. Banyaknya kamu tengok hari ini, dunia hari ini, Tuan, campur tangan menyembunyikan kebenaran dan sebagainya. Bang, hari ini banyak. Saya bilang begini Bang ya. Tuan. Saya bilang begini Bang. Program-program Islam ini bukan program-program kecil ya. Ini program-program gede. Program raksasa yang dilakukan umat Islam yang berhasil itu adalah program memakaikan tutup kepala kepada kaum wanita. Itu program yang berhasil. Makanya di negara-negara yang banyak Islamnya seperti Indonesia, ya kan, Malaysia dan negara, perempuan-perempuan pakai tutup kepala. Program itu yang berhasil, tapi gagal untuk membuat orang Islam paham dengan Al-Quran. Sekarang betul, yang saya bilang betul Bang. Banyak umat Islam ketika mereka membaca Al-Quran yang dibaca Arabnya, betul nggak? Ya, bukan tafsirnya mereka tidak baca dan dia baca Arabnya, tapi artinya dia nggak ngerti Bang. Adanya tadarus itu bukan baca laju, itu ya harus menukil dan
mengertinya. Iya, artinya mereka membaca lomba merdu, membaca Al-Quran, baca merdu, ya kan? Ya kan? Alif lam zalikal kitab, kan gitu kan? Betul nggak? Tidak bisa menghukum seseorang, ya bisa itu akhlak Ya. sesuatu. Tapi begini bang, tapi begini Benar, bang. Ya. Apakah dengan perempuan memakai tutup kepala, memakai cadar, apakah itu menjamin bahwasanya dirinya akan baik? Diri masing-masing hidayah milik Allah hari ini. Bang, banyak kejadian terekam oleh CCTV bagaimana wanita-wanita bercadar, bagaimana wanita-wanita berjilbab nyolong di supermarket, mencuri. Itu kerana apa? Dengar bang, ini kemudian apa lagi? Rinso masuk ke dalam. Itu bang. Jadi begini bang. Saya melakukan gini. Kenapa kalian membuat satu program? Ya, hanya untuk penampilan fisik. Bukan, Tuan. Iya, kalian tidak membuat satu program bagaimana umat Islam melek Al-Quran. Hari ini kita Kalian membuat satu program bagaimana orang Islam pakai tutup kepala perempuan. Tuan, kamu bercakap saya dengar. Sekarang saya bercakap kamu. Oke, silakan Bang, silakan. Beri saya masa sedikit lah. Sama-sama adil ya. Benar enggak? Silakan. Jadi kepada saya hari ini dengan membaca Al-Quran dan maknanya agama kami. Tapi hari ini kepercayaan kami hari ini kita percaya kita tak boleh cakap. Sedangkan Al-Quran kata kita harus menghormati agama yang lain. Itu dia. Jadi hari ini tiada perbalahan yang harus kita lakukan antara satu sama lain buat apa? Hidayah milik Allah. Kalau kamu yakin Tuhan kamu tu Isa, kamu yakin. Jika benar itu hidayah, itu dia. Tapi kami yakin pada pegangan kami Al-Quran itu adalah pegangan kami, agama yang disempurnakan, dan kami pegang pada hadis itu dan sunnah, itulah dia. Jadi pegangan kamu tiada perbalahan dalam dunia ini buat apa? Kalau kamu percaya buat apa diperbalahkan? Saya akan bantah omongan abang itu dengan hadis sendiri ya bang ya. Karena begini, setiap abang ngomong pasti bertentangan dengan Al-Quran, pasti bertentangan dengan hadis. Nah sekarang bang ya, tadi abang bilang hormati agama lain. Baik, ini ada sebuah hadis ya bang ya. Ya bang ya, bang coba bang ya, coba bang bacakan ini bang, hadis Tirmizi nomor 2531. Coba abang yang baca. Silakan. Sebab itu dia punya ni daripada siapa tuan? Daripada dia punya perawi dia dan siapa-siapa, satu Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi 2531. Bang, jangan orang bilang nanti ini ulah-ulah Kristen yang bikin ini. Jangan, Bang. Dibaca dulu ya. Coba abang baca. Yuk, silakan baca, yuk. Didustakan dan dihina-hinakan agama Kristen, masya-Allah. Telah kamu bacakan, kamu yang tunjuk tu. nanti kalau saya yang baca, saya sendiri yang ngerti agama Islam, Bang. Ayo. Telah menceritakan. Yalah kamu yang tunjuk, tadi Al-Quran saya yang Oke, saya bacakan. Baik. Telah menceritakan kepada kami, ya, Hanad telah menceritakan kepada kami Ammasyi dari Abu Sahlih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk apa bang? Untuk apa? Apakah untuk menghargai agama orang lain? Coba. Saya diperintahkan untuk apa? Bang, ini tidak betul bang. Ini sesuatu yang jika mereka menindas agama kami. Bang ini loh. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku. Bang, lihat nih. Bang, apabila mereka mengucapkannya, mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta. Pahami ini benda. Kalau hari ini mereka menindas atau mencaci dan menghina, barulah kita datangnya itu perbalahan dan menentang mereka. Tapi bang, di sini tidak ada loh bang. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi. Nggak ada bang.
Bang, di sini aku diperintahkan untuk memerangi manusia, Bang. Manusia yang diperangi oleh Muhammad, Bang. Harus menghormati agama kami juga. Kami menghormati. Tapi jika kamu menindas dan ingin berbalahan dan createkan tension itu dan sebagainya, buat apa hari ini? Bang, untuk menghina orang lain? Bang, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Di sini saya hanya mengatakan apa yang hadis ajarkan, apa yang Al-Quran ajarkan. Tadi Abang bilang, kami harus menghormati agama lain. Al-Quran tulis seperti begitu. Jadi hari ini kita harus dengan Abang ada Al-Quran di situ kan sekarang? Ada, benar. Coba buka At-Taubah ayat 29. Tuhan, betul ayat Taubah. At-Taubah 29 apa isinya, Bang? Surat At-Taubah atau Quran surat yang ke-9, ayat yang ke-29. Nih sayang sekali teman-teman ya, banyak orang-orang Islam itu tidak mengerti agama Islam, teman-teman. Belajar Pak, enggak apa. Tapi hari ini kita harus pelajari dalam akhlak. Kalau berilmu tiada akhlak pun enggak bisa ya Pak. Benar enggak? Jadi kalau kamu enggak bisa ada akhlak yang baik, jika benar orang menuntut kamu sebagai seorang. Kita di sini tidak bicara akhlak, Bang. Kita di sini bicara apa yang Quran ajarkan, apa yang Quran katakan. Apa yang kamu percayai, itulah diri kamu. Jadi kalau diri kamu ini membawa sesuatu memperolok-olokkan orang lain, apakah ini satu agama hari ini kita harus coba silakan Bang, bukakan surat At-Taubah 29. Itu yang saya harus katakan. Apakah dengan mengatakan apa yang Quran katakan, maka saya dibilang penistaan, Bang? Apakah dibilang saya ini mengajarkan kebencian? Coba baca surat At-Taubah 29. Sudah ketemu? Jangan sembunyi, Bang. Abang nampaknya sudah mulai malu. Saya tak ada sembunyi, Bang. Oke, silakan dibaca. Silakan dibaca. Yalah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka. Tuan, hari ini kamu menukil ayat dia daripada, kamu harus cerita dia daripada pertamanya Al-Quran. Bang, disuruh memerangi nggak? Disuruh nggak? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul nggak? Tenang aja, hari ini kalau kamu ambil sesuatu ayat macam sebegitu saja, mana bisa kamu bahaskan tentang satu benda. Harus Bang, sekarang saya tanya sama Abang. Barusan nggak Abang tadi bilang bahwasanya saya tidak mengerti agama Islam, baru belajar? Tidak, saya cakap sekiranya kamu cakap agama Islam macam agama kamu suatu yang betul hari ini, adakah agama kamu itu mengajak kamu untuk memperolok-olokkan orang lain? Bang, saya tidak merolok-olok, Bang. Saya meluruskan apa yang kalian terus-menerus umbar yang ternyata bohong. Nih, ini pengakuan seorang ustadz sendiri, Bang. Kamu jatuhkan suatu hukum hari ini dengan adakah kamu Tuhan? Kalau saya Bang, kalau saya ngomong karena saya Kristen, kalau saya ngomong Abang tidak percaya. Ini ustadz yang bicara. Dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Nih. Di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam ini dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, katanya dia, bukan katanya kita. Loh, apa kata Muhammad? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Memerangi manusia kerana apa? Sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka nyawa, darah mereka tidak akan ditumpahkan oleh Muhammad, betul? Itu kamu bilang masa apa? Bang,
Kurang bagaimana lagi? Makanya tadi abang saya suruh baca, bang. Makanya abang tadi saya suruh baca. Coba gini aja lah. Coba abang bacakan. Coba abang yang bacakan yuk. Saya menghormati kamu, kamu hormati agama kita juga hari ini. Bang, saya bukan masalah menghormati. Karena saya menghormati, makanya saya mengungkapkan apa yang Islam ajarkan. Saya tidak mau bohong-bohong, menutup-nutupi ajaran agama Islam. Sesuatu yang kamu mengambil daripada sini. Oke bang, coba nih ya. Nih, saya, nih bang. Saya, nih bang ya. Coba abang baca dah. Coba abang yang baca. Coba abang yang baca. Jelas saya diperintahkan itu masa apa? Ceritanya pasal apa? Adakah dalam zaman sekarang? Okeylah bang, okeylah. Karena abang pun orang yang suka berbelat-belit, karena abang pun orangnya juga tidak mau mengungkapkan kebenaran. Jadi saya mohon maaf bang. Jadi gini bang. Sama-sama tuan. Saya selama ini gini bang. Selama ini apa yang didengar oleh orang Islam tentang agama Islam itu tidak utuh bang. Makanya saya ini di sini hadir di tahun 2025 ini hadir untuk membuktikan agama seperti itu bang. Jadi begini bang. Pesan saya terakhir begini bang. Apa yang Yesus katakan? Jika orang berbuat jahat kepada kamu, janganlah berbuat jahat balik kepadanya. Artinya begini bang, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apakah upahmu? Apakah kelebihanmu? Yalah, buat dengan lillahi ta'ala tuan, benar. Nah, apa kata Yesus lagi? Inti ajaran Kristen itu begini bang. Kalau orang berbuat jahat kepada kamu, jangan kamu balik berbuat kejahatan yang ditimpakan kepada kita itu dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus bang. Samalah Islam. Oh, Islam gak seperti itu bang. Ini abang ini. Mau saya tunjukkan lagi ayatnya. Kalau Islam sudah ajar untuk memerangi. Bang, janganlah menyamakan Islam dengan Kristen, bang. Jangan menyamakan, bang. Saya tidak samakan, tapi itulah ajaran Islam hari ini. Nggak ada, bang, ajaran Islam kayak begitu, bang. Nggak ada. Abang jangan berdusta, bang. Nggak boleh, bang. Saya tidak berdusta, tuan. Oke, saya akan tampilkan kepada Anda. Jawabkan di akhirat nanti apabila apa saja yang kamu katakan itu adalah baik. Terang. Coba ya, bang ya. Abang bacakan ini. Ini Quran bukan? Ini Al-Quran? Ya. Oke. Apa kata Al-Quran? Apa kata Al-Quran? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Betul? Jadi orang muslim itu cuma berkasih sayang sesama muslim, bang. Betul. Bagi kamu lah, tapi Lo bang. Nih, apakah ada disebut usia? Tidak ada, bang. Orang muslim itu berkasih sayangnya sesama muslim. Betul. Ini loh. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama-sama dengan Muhammad, keras terhadap orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya, dan tanda-tanda mereka tampak pada, kalau ada di jidat orang bekas hitam-hitam tanda bekas sujud, nah itulah bang, itu bang, bekas sujud. Nah orang-orang seperti itu dikatakan bang, mereka itu saling berkasih sayangnya sesama muslim. Nggak ada mereka saling berkasih sayang sesama manusia, bang. Sesuatu yang dusta. Masya Allah. Lo kok dusta bagaimana, bang? Saya dari tadi mengatakan kebenaran, abang menolak terus. Kamu dustakan agama Islam. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Bang, oke, tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Bahwa tunjukkan ayatnya. Kalau kamu ketemu orang Yahudi, ketemu orang Nasrani, kamu harus berbuat baik. Coba ada nggak? Dia tak payah pergi ke mana-mana. Ntar ya, saya bawa kepada kamu.
Artinya ayat Al-Quran bertentangan satu sama lain, Bang? Tidak, Pak. Dia ada cerita dia diturunkan dengan fasa-fasa tersendiri tu, di mana dan di mana. Jadi hari ini kalau kamu betul mengerti dan memahami, kami harus menghormati sesiapa saja. Apabila mereka memerangi kamu dengan macam gini pun, kita harus tetap kasih sayang bersama. Bang, nggak ada, Bang. Coba nih, saya tunjukkan lagi. Nampaknya kurang kalau satu sama Bang ini. Kita tunjukkan yang banyak ajaran agama Islam. Nih, Bang, lihat nih. Kamu lihat ya. Semua yang buruk-buruk yang dari Abu Hurairah. Kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nih, Bang, ini perintah Muhammad yang orang Islam sekarang udah nggak mau lakukan ini. Nih. Semua orang Islam sudah nggak percaya lagi dengan Muhammad karena kalau ketemu orang Kristen mereka baik. Dengar, Bang, Bang, apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, saya bacakan dari awal ya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Bang, nggak ada sekarang orang Islam di Singapura, di Malaysia, di Indonesia yang mau menerapkan ajaran ini. Karena mereka udah nggak percaya lagi dengan Muhammad. Padahal Muhammad memerintahkan kalau ketemu Yahudi Nasrani diapain? Desaklah mereka ke jalan yang sempit, Bang. Tapi